Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Ardian. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor NIM, nomor induk mahasiswa 2005833. Saya membuat video pembelajaran tentang fosil dan umur geologi. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, bagaimana para arkeolog bisa menentukan atau kejadian di masa lalu. Para arkeolog tersebut menggunakan lapisan tanah untuk mengetahui hewan atau kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di masa lalu. Berikut klasifikasinya. Yang pertama, zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum terjadi pada tahun 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini terjadi pembentukan lempeng bumi dan atmosfer. Pada masa ini juga pula terdapat pembentukan makhluk hidup bersel tunggal di laut. Lalu masuk ke zaman Proterozoikum. Zaman ini terjadi pada tahun 2,5 miliar sampai 590 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, makhluk bersel tunggal sekarang menjadi bersel banyak. Pada masa ini terbentuknya hewan bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral. Lalu masa yang ketiga masuk ke masa Kambrium. Masa Kambrium terjadi pada tahun 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Nama Kambrium berasal dari kata Kambria. Nama klasik untuk Wales. Wilayah asal batuan dari periode ini pertama kali dipelajari. Pada masa ini terdapat hewan bercangkang seperti tetrapoda. Lalu masuk ke masa Ordovisium. Pada masa Ordovisium terjadi pada tahun 500 sampai 440 juta tahun yang lalu. Periode ini melanjutkan periode Kambrium dan diikuti oleh periode Silur. Pada masa ini terdapat ikan tak berahang. Lalu selanjutnya periode Silur. Pada periode ini berlangsung dari 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, tumbuhan paku sudah tumbuh dan berkembang di darat. Ikan pada masa ini juga sudah memiliki rahang. Lalu selanjutnya ada masa Devon. Masa Devon berlangsung dari 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Nama Devon berasal dari Inggris, tempat pertama kalinya batuan yang berasal dari periode ini dipelajari. Pada masa ini terdapat hewan amfibi yang bisa hidup di darat dengan menggunakan kaki. Lalu selanjutnya ada zaman karbon. Zaman karbon berlangsung dari 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Munculnya hewan amfibi yang bertelur di atas air dan hewan reptil. Pada masa ini juga bagian bumi utara terdapat rawa-rawa yang nantinya akan mengendap dan terbentuknya batu bara. Lalu selanjutnya ada zaman Perm. Zaman Perm terjadi berlangsung pada tahun 290 sampai 250 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan periode terakhir dalam era Paleozoikum. Pada akhir zaman Permian terjadi periode kepunahan massal yang dikenal sebagai The Great Dying, di mana
terjadi kematian hewan darat mencapai 80% dan kehidupan laut mencapai 90%. Selanjutnya masuk ke zaman Triasik. Zaman Triasik berlangsung dari tahun 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, reptil besar dan mamalia besar memenuhi bumi. Lalu selanjutnya ada zaman Jurassik. Zaman Jurassik berlangsung dari 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, ukuran reptil semakin besar. Dengan munculnya Tyrannosaurus Rex dan munculnya burung pertama, yaitu Pteranodon. Lalu masuk ke zaman Kapur. Zaman Kapur berlangsung pada tahun 140 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, meteor besar menghantam bumi yang menyebabkan kepunahan massal yang berada di bumi, baik di darat, di laut, maupun di udara. Lalu setelah zaman Kapur, terjadi zaman Tersier. Zaman Tersier berlangsung dari tahun 65 sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, iklim di bumi semakin dingin. Hewan-hewan yang hidup pada zaman ini memiliki bulu yang lebat, seperti mamut. Lalu masuknya zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen terjadi pada tahun 1,7 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini munculnya manusia pertama. Munculnya manusia pertama diakibatkan karena bumi semakin menghangat. Lalu zaman yang terakhir adalah zaman Holosen. Zaman Holosen terjadi dari tahun 10.000 sampai saat ini. Pada masa ini adalah akhir dari masa glasiasi dan munculnya peradaban manusia. Hewan dan tumbuhan pada masa ini sama dengan masa sekarang. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.